warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang organisasi NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Rastani selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kanaraur, serta Ibu Susilawati sebagai guru mata pelajaran sejarah peminatan, dan Bapak Abdul Wahid Toha sebagai wali kelas 12 IPS 1. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Bayu Rizky Ramadan, Raffi Diaul Haq, Rini Rosyanti, dan Sri Wulan Karmila. Yang pertama ada pengertian NATO. NATO itu apa sih? NATO singkatan dari North Atlantic Treaty Organization. Berdiri pada tanggal 4 April 1949 dengan penandatanganan Perjanjian Atlantik Utara, North Atlantic Treaty, atau yang lebih dikenal sebagai Perjanjian Washington Treaty. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh 12 negara anggota pendiri NATO. Selanjutnya ada latar belakang organisasi NATO. Latar belakang didirikannya NATO adalah sebagai respon atas ancaman yang ditimbulkan oleh Uni Soviet. Kala itu, di masa usai Perang Dunia Kedua. Secara luas, pembentukan NATO adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan 3 tujuan: menghalangi ekspansionisme Soviet, melarang kebangkitan militarisme nasionalis di Eropa melalui kehadiran Amerika Utara yang kuat di benua itu, dan mendorong integrasi politik Eropa. Selain itu, NATO juga punya tujuan loh. Tujuan NATO itu apa sih? Jadi, tujuan NATO adalah untuk menjamin kebebasan dan keamanan sekutu negara anggota NATO dengan cara politik dan militer. Di bidang politik, NATO menjunjung nilai-nilai demokrasi dan berkomitmen untuk bekerja sama tentang masalah terkait pertahanan dan keamanan untuk menyelesaikan masalah, membangun kepercayaan, dan dalam jangka panjang mencegah konflik. Ada beberapa syarat yang ditentukan oleh negara pendiri NATO untuk menjadi anggotanya. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi negara anggota NATO. Syarat-syaratnya adalah calon anggota NATO harus berada di wilayah Eropa, calon negara anggota harus mengikuti program NATO, calon anggota NATO harus menandatangani Accession Protocol, calon negara anggota harus mengadopsi serta mengesahkan RUU ratifikasi. Selain syarat di atas, negara anggota NATO diperbolehkan mengundang negara lainnya untuk menjadi anggota melalui Dewan Atlantik Utara berdasarkan konsensus antara semua sekutu. Di bidang militer, NATO berkomitmen dalam misi penyelesaian sengketa secara damai. Jika upaya penyelesaian sengketa secara diplomatik gagal, NATO memiliki kapasitas militer yang diperlukan untuk melakukan operasi manajemen krisis. Selain itu, NATO adalah aliansi politik militer internasional di bidang militer yang terdiri dari 30 negara dari Amerika Utara dan Eropa. 30 negara-negara tersebut diantaranya ada Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belgia, Belanda, Luksemburg, Kanada, Italia, Portugal, Islandia, Denmark, Norwegia,
Yunani, Turki, Jerman, Spanyol, Republik Ceko, Hongaria, Polandia, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Rumania, Slovakia, Slovenia, Albania, Kroasia, Montenegro, dan Makedonia Utara. Dan ini adalah peta aliansi NATO pada tahun 2022. Saat ini anggota NATO terdiri dari 30 negara, 20 negara diantaranya merupakan anggota Uni Eropa, 6 diantaranya merupakan anggota G7, dan 7 diantaranya merupakan anggota G20. Anggota yang terbaru yaitu Makedonia Utara yang bergabung pada 2020. Pada 2022, Swedia dan Finlandia yang awalnya netral akan bergabung dengan NATO dengan 28 dari 30 negara anggota NATO telah meratifikasi syarat keanggotaan kedua negara tersebut. Selain daftar negara anggota NATO, ada juga negara-negara yang bermitra dengan NATO atau disebut partner countries NATO. Mitra NATO adalah negara-negara dan organisasi internasional yang bekerja sama dengan NATO yang berstatus sebagai non-anggota. Berikut ini daftar negara mitra NATO. Yang pertama ada Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarusia, Bosnia dan Herzegovina, Finlandia, Georgia, Irlandia, Kazakhstan, Kirgistan, Malta, Moldova, Rusia, Serbia, Swedia, Swiss, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Jadi, kesimpulan dari penjelasan kami pada kali ini adalah North Atlantic Treaty Organization atau NATO merupakan sebuah organisasi kerjasama militer negara-negara yang berada di wilayah Atlantik Utara. Sebagai sebuah organisasi internasional, NATO memiliki sebuah kebijakan yang dikenal dengan sebutan Open Door Policy. Dalam proses enlargement, NATO tidak serta-merta menerima seluruh negara Eropa untuk menjadi anggotanya. Terdapat beberapa syarat yang NATO ajukan pada negara yang ingin menjadi anggota NATO. Mulai dari negara yang ingin menjadi anggota NATO harus merupakan negara yang berlokasi di wilayah Eropa Atlantik. Kemudian, negara yang ingin menjadi anggota NATO tersebut perlu memenuhi standar yang ditetapkan NATO di sektor politik, ekonomi, dan militer. Lalu, negara yang ingin menjadi anggota NATO harus mengaplikasikan resmi sistem politik demokrasi berdasarkan ekonomi pasar. Negara tersebut harus memperlakukan kaum minoritas secara adil, memiliki komitmen terhadap resolusi konflik berdasarkan perdamaian, memiliki kemampuan serta kerelaan untuk berkontribusi aktif dalam setiap operasi militer yang dilakukan NATO, hingga harus memiliki komitmen terhadap hubungan sipil militer dan struktur institusional yang demokrasi. Dari syarat-syarat tersebutlah yang membuat hanya beberapa negara Eropa yang dapat masuk menjadi anggota NATO. Mungkin hanya segitu yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.